بابتغاء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى حضرة جميع المشايخ وإلى حضرة جلال الدين السيوطي وإلى حضرة الشيخ جلال الدين المحلي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahi ma sya'allahu la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allahul khairu kulluhu biyadillah. Bismillahi ma sya'allahul khairu kulluhu biyadillah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifu su'a illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih Al-Baqarah surat ayat berapa? 13 ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, wabil khusus para sepuh yang ulun hormati dan juga segenap para jamaah Bapak Ibu yang sama-sama hadir pada kesempatan malam hari ini yang ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah berikan kita kesempatan, berikan luang waktu guna melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sebagaimana biasa, kita mengadakan ta'lim setiap Senin malam Selasa dan maghrib. Yang mudah-mudahan amal ibadah kita dimulai dengan salat berjamaah, kemudian zikir, dan kemudian kita ta'lim. Amal ibadah kita yang wajibnya, yang sunnah, infak dan sebagainya senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibawakan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'at sampai kepada kita. Yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Dalam kajian yang lalu bahwasanya ini ayat masih menjelaskan tentang sifat kelakuannya. Penjelasan kelakuan-kelakuan orang-orang yang munafik. Masih banyak ayatnya nih. Karena penjabaran dalam ayat munafik ini sampai ayat ke-20. Lebih banyak daripada penjabaran mukmin dan kafir. Makanya jangan heran, kelakuannya pun lebih ganas gitu. Kelakuannya pun lebih berbahaya daripada orang kafir. Dalam ayat kemarin disebutkan bahwa ketika orang munafik itu kalau bertemu dengan orang yang beriman, lalu dikatakan kepada mereka, imanlah kau itu. Mereka kalau ditanya tentang masalah seperti itu, berkatanya, kami iman. Gitu. Atau bisa jadi, amanah sufaha, apakah aku ini akan beriman sebagai orang yang bodoh? Gitu.
Ini sanggahan. Ditolak sebetulnya pernyataan mereka ini oleh Allah. Ala, kata Allah, ingat, innahum, sesungguhnya orang-orang munafiklah, humus sufaha, yang bodoh itu. Tetapi sayangnya, walakin, tetapi kata Allah, la ya'lamu, mereka tidak mengetahui. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-14 ini, kembali Allah akan menjelaskan kepada kita tentang sifatannya mereka lagi nih. Kelakuan mereka lagi nih. Dimulai dengan kalimat wa idza laqu. Wawu masih berhatapkan kepada yang dulu. Ketika mereka itu laku, asalnya laqayu. Tapi dibuang domahnya lisiqal, artinya berat. Kalau kita ngucapin laqayu, berat ke wir. Jadi dibuang domah, jadi laku. Wa idza laqu, bila mana bertemu orang-orang munafik itu, alladzina amanu, dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami iman. Kalau kemarin kan bertemu dengan orang mukmin itu, mereka berkata, apakah aku harus iman seperti orang yang bodoh? Gitu. Kalau sekarang, ketika bertemu dengan orang yang beriman itu, amanna, kami iman. Tapi wa idza khalau, ketika dia balik, artinya khalau itu asalnya sendirian gitu, sepi. Tapi artinya yang disebut di sini adalah minhum roja'u, balik. Mereka ini balik ke mereka. Tapi wa idza khalau, ketika mereka itu balik ila syayatinihim, ke setan-setan mereka gitu. Qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami ma'akum, beserta kalian. Innama nahnu, dan pastinya kami ini mustahzi'un, hanya mengolok-olokkan aja. Nah, ini perkataan ini, wa idza laqul ladzina amanu, itu dikatakan oleh tokoh-tokoh munafik sebetulnya. Sebagaimana yang kita sebutkan dalam tempo hari, bahwa sebab nuzulnya atau pertama kali turunnya ini ayat ini disebabkan perlakuan mereka terhadap sahabat. Ketika itu kan datang Abu Bakar tuh. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Datang ke mereka nih. Lalu kata Abu Bakar, halumma anta wa ashabika. Sini kau. Sini kamu dengan sahabat-sahabatmu sini. Datanglah mereka. Kata Abu Bakar, wa akhlis ma'ana. Coba jujur dah dengan kami. Lalu mereka berkata, oh marhaban bisyaihin wasiddiq. Selamat datang Abu Bakar. Jadi mereka ini kalau seandainya digituin, langsung nyanjung-nyanjung. Selamat datang wahai syekh, wahai as-siddiq, wahai orang tua yang dihormati, yang selalu jujur. Pokoknya habis dah. Diangkatinya tuh. Pian kalau digituin kelepek-kelepek tuh nanti. Yang tadinya mau marah ternyata begitu sudah di depan, pian ini bang, orang kaya gantengnya, katanya, pian aja, acung jempol. Nggak jadi tuh marahnya tuh. Begitu juga dengan Sayyidina Umar, begitu juga dengan Sayyidina Ali. Datang Sayyidina Umar ke situ, aduh, marhaban wahai Umar. Engkau ini adalah Al-Faruq, Al-Qawiyuddin. Engkau adalah orang yang paling kuat dalam agama. Sayyidina Ali pun tidak luput. Begitukan juga. Marhaban, wahai ibni ammin Nabi. Wahai anak paman Nabi. Marhaban, selamat datang. Disanjung-sanjung habis-habisan gitu. Ketika itu Sayyidina Ali berkata, ittaqillah wa la tanafaqu. Bertakwalah engkau ke Allah. Jangan kau munafik. Ketika oleh Sayyidina Ali digitukan, mereka berkata, ma kunta dzalik. Apa yang kau katakan? Apa yang telah kau katakan barusan? Enggak begitu. Ala likauni imani ka imanikum. Kata mereka, jangan begitu. Ingat nah. Imanku itu kayak iman kalian. Gitu. Jadi iman kami itu kayak kalian juga sama. Malah kayaknya iman kami lebih hebat daripada kalian gitu. Bisa jadi begitu nanti. Ayo, kalau ngadu masalah apa? Sini. Wah, ditantanginya tuh. Itu di hadapan para sahabat itu selalu begitu. Bahkan ketika mereka berbalik, wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka balik kepada setan-setannya itu, maksudnya setan di sini itu bukan setan yang ini, maksudnya itu pimpinannya. Atau kepimpinan kepala sukunya, ketika mereka balik ke situ, qalu, mereka ini berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami ini tetap bersama kalian.
Karena mereka ini diinterogasi kan oleh teman-temannya itu. Kenapa engkau tadi begitu? Aku ini sebetulnya iman kami tetap bersama kalian. Tapi kenapa engkau begitu? Innama nahnu mustahzi'un. Kami ini ngolok-ngolok aja dia. Hanya ngolok-ngolokin aja itu. Ngomong marhaban as-siddiq, marhaban al-faruq, itu ngolok-ngolok aja ke dia supaya dia enggak macam-macam gitu. Bahkan mereka berkata, ketika nanti engkau bertemu dengan mereka, faqulu misla ma qultu, nanti katakan oleh kalian sebagaimana aku katakan ke mereka. Jadi diajarin juga tuh. Jadi nanti kalau kalian bertemu dengan mereka juga sama aja begitu. Enggak macam-macam kok nanti. Ini kayaknya turun temurun nih bahasanya ini sampai sekarang nih. Itu. Jadi kalau seandainya liatin kelakuan memang kelakuan orang munafik tuh, kalau ngomong itu manis sebetulnya, manis gitu kalau ngomong tuh. Terlena orang tuh gitu. Jabatan tinggi pertama kali jujur Pak, datang orang munafik, mendadak jadi nggak jujur lagi. Percis itu seperti pasukan Rasulullah dulu, sudah berangkat di tengah jalan datang orang munafik, kan balik lagi ke Madinah. Sampai berapa pasukan datang balik lagi ke Madinah itu. Ditopang lagi ketika itu, pimpinan-pimpinan orang munafik juga pada waktu itu banyak. Bahkan di dalam tafsir Sawi itu disebutkan bahwa yang disebutkan dengan syayatin itu, kan syaiton itu diambil dari kata syaitona, artinya jauh. Jadi setan itu jauh dari rahmat Allah, maka disebutlah setan. Begitu juga ketika ini setan itu dimasdukan atau ditujukan kepada orang munafik, berarti orang munafik pun juga jauh daripada hidayah Allah. Maka ini nisbatnya syaitan ditujukan ke mereka. Bahkan di sini disebutkan wa innamasamul syayatin, dan pastinya mereka itu dinamain dengan syayatin itu li'anna kulli ru'usin minhu, karena setiap pemimpin daripada mereka itu ma'ahu syaitanun, beserta mereka itu satu pemimpin ada setannya gitu. Jadi satu pemimpin orang munafik, setannya ada juga satu di situ. Dua pemimpin, dua setan. Tiga pemimpin, tiga setan. Gitu aja terus. Bahkan bukan hanya itu saja, yuwaswisulahu wa yu'allimuhul makar. Perbuatan setan terhadap orang yang pimpinan munafik ini selalu memberikan was-was kepada mereka, bahkan ngajarin ke mereka untuk makar. Bikin perencanaan, bikin undang-undang yang bisa menjerat mereka. Pokoknya gimana sehebat mungkin gitu. Ya. Supaya kita berbuat makar ini dilindungi undang-undang, Pak. Jadi ketika kita berbuat, nggak ada yang berani ke kita. Tapi kalau mereka yang buat, kita hadapi dia dengan undang-undang itu. Itu siapa yang ngajarin? Setan itu. Jadi dibikin hatinya itu disibukkan oleh setan supaya membuat itu sesuatu yang membuat makar. Perencanaan jahat makar. Sudah jadi bahasa kita ya, makar itu. Sudah jadi bahasa Indonesia. Bahasa Arab makar itu. Perencanaan yang jahat gitu. Tapi walaupun makarnya orang jahat itu sejahat-jahatnya makarnya orang jahat, tetap saja makarnya Allah itu lebih baik. Wa makaru wa makarallah. Mereka membikin makar ke Allah dan Allah pun bikin makar ke mereka. Tapi makarnya Allah itu jauh lebih baik daripada makar mereka. Perencanaan setan itu. Lalu yang kedua dinamain setan itu karena li'annahum, pimpinan-pimpinan orang munafik itu kasyayatin, kayak setan juga fil agwari dalam kesesatannya gitu. Makanya disebutkan oleh Allah tuh ila syayatin, dikasih julukan, dikasih naik pangkat disebut setan. Coba. Jadi orang munafik disebut setan itu pertama karena memang mereka ditempel oleh setannya asli gitu. Yang kedua, kelakuannya kayak setan gitu. Maka disebutkan mereka ini syayatin ini. Bahkan pada waktu itu pemimpin yang paling vokal di bidang orang munafik, di bidang kayak bidang apa aja ini. Yang paling vokal itu pertama ada Ka'ab bin Ashraq. Dia ini di Madinah. Yang kedua ada Abduddar. Diamnya di Juhainah. Ada lagi yang ketiga Abu Bardah. Ini diamnya di Bani Aslam. Yang keempat ada Auf bin Amir. Ini diamnya di Bani Asad. Ada yang kelima Abdullah bin Aswad. Ini diamnya di Syam, di Syria. Jadi ada biang keroknya itu.
Di sekitaran negeri-negeri tersebut tuh ada biang kerok yang luar biasa. Dan ini nyatu gitu. Punya klub gitu. Punya grup tersendiri di WA-nya itu. Jadi kalau bikin isu-isu sesuatu tuh, mau lari kemanapun nggak bisa. Gitu. Karena memang sudah dipasang di situ munafiknya. Bikin peraturan ini. Nanti kalau orang dirugikan, lari ke pengadilan. Loh, pengadilan pun sudah dipasang orangnya di sini. Nanti dari pengadilan nggak berhasil, lari ke MA. MA-nya pun sudah dipasang juga. Pokoknya mau lari kemana nggak bisa. Ibaratnya. Contohnya macam begitu dah. Biar simpel gitu. Jadi di sekitaran Madinah ini, negara-negara itu sudah ada tokoh-tokoh munafik yang selalu klop gitu. Ketika di Madinah bikin ulah seperti ini, lihat nih yang lihat. Lari kemana pun habis selalu ada rumah itu. Dikepung itu. Rupanya ini taktik dipakai juga di Indonesia. Kemunafikan ini dipakai juga ini. Gak bisa lari, Pak. Kepung terus. Lolos masalah ini, ganti lagi masalah ini. Lolos masalah ini, ganti lagi masalah ini. Akhirnya ini nggak bisa KUHP, dibuat-buat KUHP. Dan munafiknya nih. Luar biasa. Dan ini sejarah ya. Sejarah. Dan sejarah itu bisa terulang kapanpun. Walaupun tokohnya berbeda. Masanya berbeda boleh saja. Caranya berbeda. Tapi sejarah itu mungkin bisa terulang. Sampai kiamat pun begitu-begitu aja nanti. Kenapa nggak dihilangkan aja Pak Ustadz? Karena kalau seandainya dihilangkan, perjuangan kita di mana nanti? Ini kan perjuangan. Perjuangan itu ketika berjuang nggak mesti harus menang. Yang penting ada perjuangan. Kalah menang itu bukan urusan. Jangankan kita, Nabi pun pasang surut kan. Dalam berapa puluh kali peperangan itu tidak semuanya dimenangkan oleh Nabi. Padahal Nabi bisa saja semua peperangan menang. Kalau doanya kabul kok. Tapi ternyata dalam sejarahnya perang Uhud kalah. Perang Khandaq hampir-hampir. Itu. Jadi semuanya itu ada perjalanan hidup. Yang penting perjuangannya yang ada. Gitu. Soal menang, alhamdulillah hasil daripada perjuangan. Soal kalah, menang juga. Syahid sudah. Gitu. Yang penting ada kirohnya. Gitu. Nah, jadi mereka ini melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini memang sengaja itu dibuat oleh mereka supaya membuat orang muslim itu takluk gitu di hadapan mereka dengan tipu daya mereka, makar-makarnya mereka, perencanaan-perencanaan mereka seolah-olah di depan kita ini baik padahal di belakang hanya olok-olok saja. Mengolok-olokkan saja gitu. Nah, makanya ketika mereka ini mengolok-olokkan dengan orang-orang mukmin, Allah pun balas olok-olokan mereka itu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah, Allah yastahzi'u akan mengolok-olokkan bihim dengan mereka. Artinya akan membalas olok-olokan mereka itu wa yamudduhum, bahkan akan membiarkan Allah terhadap mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, dalam kedurhakaan mereka. Biarkan mereka ya'mahun, nanti sampai bingung sendiri. Jadi pokoknya perbuatan-perbuatan mereka ini sebetulnya membingungkan dia sendiri. Dia yang berbuat, dia yang bingung. Karena memang Allah wa yamudduhum fi tughyanihim, dibiarkan itu. Kedurhakaannya, kesesatannya itu dibiarkan oleh Allah. Kenapa Allah membiarkan seperti itu? Jawabannya di dalam ayat lain kan menyebutkan wa innama numli lahum liyazdadu isma. Pastinya Allah Subhanahu wa taala itu membiarkan mereka itu liyazdadu isma, supaya tambah dosa. Supaya tambah kedurhakaan, supaya tambah jauh dengan Allah. Dibiarin aja gitu. Diantar aja gitu keberhasilannya. Undang-undang pun bisa jadi itu sah nanti. Undang-undang HIP itu bisa jadi nanti itu. Tapi yang penting harus ada perjuangan. Dan jangan kalah gitu. Soal kalah menang itu lain urusan. Cuman Allah itu kadang-kadang membiarkan mereka diantar gitu. Tapi pada ujungnya nanti akan bingung sendiri. Dulu kita tahu Uni Soviet itu
negara terbesar di dunia. Dia halangi semua aktivitas syariat. Pokoknya yang berbau muslim, wah, sikat habis. Karena memang komunis. Dibiarin oleh Allah tuh. Berapa lama itu pemerintahan itu berjalan? Selalu menang. Selalu kalah kita. Tapi lihatin, ketika Allah sudah menampakkan dohirnya kekuasaan, Allah hebatkan semua, buyarkan semua. Yang tadinya perencanaan itu sudah matang, undang-undangnya bagus, pokoknya segala-galanya sudah rapat, ternyata dibubarkan oleh Allah. Ya mahun, mereka jadi bingung semua. Akhirnya kalah. Kekalahannya pun bukan hanya satu negara, berpecah. Jadi berapa negara sekarang Uni Soviet? Itulah makar Allah. Jadi makar Allah itu begitu. Kayak dibiarin dulu kita nih, kayak nggak ada pertolongan sama sekali dari Allah gitu. Dibantai, ditembak, dikhianati, terus saja gitu, bertahan aja mungkin. Tapi ketika Allah dohirkan itu semua, pada waktunya akan bingung sendiri nanti. Kenapa Allah biarkan seperti itu? Supaya liyazdadu isma, supaya mereka ini tambah durhaka. Biarin aja kata Allah, biarkan mau apa. Gitu. Tapi ketika mereka itu nanti wayamudduhum fi tughyanihim, Allah biarkan mereka dalam kesesatan, ya mahun, nanti bingung. Bingung dia. Bikin alasan apa lagi nih? Itu nyawa orang sudah nggak ada. Bikin alasan apa lagi nanti? Disebabkan dengan kekufuran apalagi itu. Bahkan di dalam ayat lain kan wa nuqallibu afidatahum wa absaruhum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadhuruhum fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah wa nuqallibu afidatahum, kami balikan hati mereka itu. Hatinya orang-orang yang munafik itu dibalik oleh Allah. Sehingga wa absaruhum, penglihatannya pun dibalik oleh Allah. Hatinya dibalik, penglihatannya ditutup, kama lam yu'minu bihi awwal marrah, sebagaimana mereka dulu tidak pernah beriman. Ini yang dimaksudkan adalah munafiknya kitabi. Artinya orang-orang Bani Israel yang dulu sudah beriman, tapi ternyata kemunafikannya timbul. Berarti orang yang beriman itu tadinya sudah bagus. Tapi begitu mereka itu jadi munafik, dibalikan oleh Allah keimanan itu. Jadi akhirnya hatinya pun terbalik, matanya pun terbalik. Keimanannya seperti mereka dulu. Tidak ada iman lagi. Setelah itu, وَنَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, kami biarkan mereka dalam kesesatan itu. Jadi bingung mereka. Dibalikin tuh oleh Allah. Kalau sudah dibalikin keimanan kita, na'udzubillahi min dzalik. Pokoknya apapun yang dilakukan itu pasti bingung dia. Bingung sendiri. Sama halnya dengan ayat-ayat seperti ini. Allah balikan semuanya itu. Bahkan ketika mereka itu diturunkan ayat ini, dibingungkan oleh Allah itu, pertama ada muma'rifatul haqqi minal batil. Mereka itu tidak tahu lagi yang hak dari yang batil. Ketika Allah balikan hatinya, pandangannya ditutup oleh Allah daripada kebaikan, nanti akan timbul golongan orang munafik itu, di samping bingung, tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Pokoknya semua gue aja sudah. Gak kenal lagi benar apa salah gitu. Menurut saya benar, cetot aja sudah. Gitu. Menurut pian salah, menurut saya benar, harus saya gitu. Itu kebingungannya diambil situ. Ada lagi orang munafik itu, dalam wajahnya ia dohirkan yang hak dan kekufurannya, tapi dalam kekufurannya itu benci. Ada yang begitu lagi. Didohirkan keimanannya, tapi kekufurannya dibenci. Ada lagi orang munafik itu man yusakku fil haqi, ragu aja dalam benar, enggak salah, benar gitu. Itu bingung gitu. Kebingungannya mereka itu seperti itu. Dan itu bisa berlaku sampai sekarang ya. Karena kalimat ama itu atau kalimat buta itu kan umumnya. Bukan khusus. Jadi umum ya sifatnya. Siapapun bisa jadi. Terjadi seperti itu. Jadi dibiarkan insya Allah. Sedangkan kita ini kalau sudah dibiarkan oleh Allah tuh, percuma kita hidupnya. Percuma kita hidup kalau sudah Allah nggak nolerin kita lagi gitu. Apalagi kalau di akhirat. Jangankan orang yang tidak bertemu dengan Tuhan. Loh, orang yang diberikan masuk surga tidak bertemu dengan Tuhan, kurang nikmat. Orang ini masuk surga, tapi tidak bertemu dengan Allah, kurang nikmat. Kenapa? Lantaran bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nikmat yang paling gede daripada surga.
Yang paling gede. Itu orang masuk surga itu kan nikmat. Apalagi sama sekali ini ke surga enggak, bertemu juga enggak. Ini kan lebih bahaya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hati kita, menyelamatkan amal ibadah kita, menyelamatkan pandangan kita dari sifat kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Allah, "Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Kata Allah, ulaika, mereka itulah alladzina orang-orang ishtaraw yang membeli ad-dhalalata kesesatan bil huda dengan hidayah. Fama rabihat, maka tidaklah ada keuntungan apa itu tijaratuhum perdagangan mereka, wa ma kanu disebabkan mereka wa ma kanu dan mereka tidaklah muhtadin mendapatkan hidayah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan mereka ini, perumpamaan mereka ini. Alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Orang-orang yang seperti itu ibaratnya orang yang dagang, orang yang jualan. Kalau kita ini jualan kan yang diharapkan apa? Keuntungan kan? Kalau seandainya kita jualan tidak ada untung, malah modalnya nggak ada, wah ini bangkrut ya sudah. Orang munafik itu seperti itu. Apa yang dimaksudkan mereka ini jualannya? Dimaksud ishtaraw itu adalah beli gitu. Tapi yang dimaksud itu adalah menukar. Ad-dhalalata menukar daripada kesesatan bil huda dengan hidayah. Dia sudah dapat hidayah. Hidayah yang dia dapat itu adalah merupakan modalnya. Seolah-olah dia tidak dagang sudah punya modal. Kan sudah Islam nih. Bertemu dengan Nabi Muhammad, mencatakan keislaman dengan Nabi Muhammad. Oh, alhamdulillah. Tapi ketika kemunifikan itu datang, lalu hidayah ini ditukar. Menampakkan keimanan di hadapan Rasulullah dengan para sahabat, sementara kekufurannya disembunyikan. Mereka ini seperti punya hidayah, tapi ditukar dengan kesesatan. Ibarat tadi, orang yang jualan sudah punya modal, tapi modalnya habis. Apa yang terjadi? Bangkrut sudah. Itu. Jadi mereka ini sudah punya hidayah sebetulnya. Sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Ini Quran, ini yang benar, ini yang salah. Itu nabinya, nabi akhir zaman, ini para sahabat, orang soleh. Nuju ke situ, bareng-bareng di situ. Tapi sayang dalam perjalanannya, ternyata modal itu tidak dipakai untuk mendapatkan keuntungan. Malah belok. Itu malah belok. Yang tadinya sudah benar ngikutin ulama, tapi malah kembali keluar. Malah nyaci maki ulama itu. Kalau sekarang ya, kalau dulu sudah barisan Nabi, keluar dari barisan Nabi. Sayangnya Pak, kita ini rindu bertemu dengan Nabi. Ini sudah di hadapannya Nabi, malah keluar dari jajaran Nabi. Ini percis seperti orang yang sudah punya modal, lalu ditukar dengan kebangkrutan. Hidayah itu modal yang diberikan oleh Allah, sungguh luar biasa. Karena semua manusia itu kan dikasih, sebetulnya hidayah itu ada. Cuman tidak bisa berkembang, ada yang berkembang, ada yang tidak, bahkan ada yang bangkrut. Loh, dari mana datangnya? Kan kita itu disebutkan oleh Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Setiap yang lahir, anak itu berada dalam fitrah. Dalam kesucian Islam. Illa abawahu yahudanihi wa yansuranihi wa yumajjasadihi. Kecuali kedua orang tuanya. Mau dijadikan apa itu anak? Padahal ini anak sudah fitrah Islam. Dijadikan Yahudi, Nasrani, atau orang kafir lain. Itu kan orang tua. Dari mana ini anak bisa jadi fitrah? Lantaran ketika di alam ruh, kan kita ditanya oleh Allah. Di dalam surat Al-A'raf 172 Allah menyebutkan kan, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim wa dzurriyyatihim. Ketika Allah mengambil perjanjian dari Bani Adam nih. Di mana? Di alam ruh. Allah ngambil perjanjian kepada kita min dhuhurihim wa dzurriyyatihim, dari tulang sulbinya, dzurriyyahnya anak turunan Adam. Ketika dijadikan mereka itu ruh, wa asyhadahum ala anfusihim, disaksikan kepada diri mereka, alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, semua manusia pada alam ruhnya itu berkata, bala, ya Allah, iya, engkau adalah Tuhan kami.
Mereka berkata itu seperti itu. Bala syahidna. Kami menyaksikan ya Allah. Supaya apa Allah mengatakan seperti itu? Ayyaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya nanti di yaumil qiyamah ketika Allah menjeru mereka, mendakwa mereka dalam kesalahan, supaya mereka tidak berkata ke Allah, an hadza ghafilin. Aku ini lupa ya Allah tentang itu. Kenapa engkau tidak beriman? Aku ini lupa ya Allah. Padahal dulu sudah dikasih tahu kalau kami di alam ruh. Aku ini lupa ya Allah. Supaya tidak begitu nanti. Jadi semuaan manusia itu di alam ruhnya sudah dikatain, alastu birabbikum, kami ini bukan Tuhan kamu. Qalu bala syahidna. Semua berkata, ya ya Allah, bala ya ya Allah. Syahidna, kami menyaksikan. Itu kalimat penerimaan kan? Pertama kali manusia itu begitu, semua mengakui. Enggak harus jadi Fir'aun sekalipun, Abu Jahal sekalipun. Ketika di alam ruhnya itu mengakui. Tapi kenapa ketika di dunianya kok jadi beda? Yang tadi itu. Ketika anak itu lahir dalam fitrah Islam, orang tua yang menjadikan dia Yahudi kah, Nasrani kah, atau yang lain. Gitu. Jadi lingkungan ini pengaruhnya besar. Ya, pengaruhnya gede. Bisa mengubah akan perilaku keimanan kita sebetulnya. Gitu. Maka nanti di yaumil qiyamah Allah tidak akan disalahkan. Kalau seandainya dia dilempar ke neraka itu. Kenapa? Lo sudah dikasih tahu kok. Sudah dikasih tahu gitu. Nah ini orang sudah dikasih hidayah, petunjuk, lalu ditukar dengan kesesatan. Akhirnya pama robihat tijaratuhum, perdagangannya tidak dapat untung, rugi terus, gitu, rugi terus kan. Apalagi dikasih modalnya sedikit, sudah sedikit nggak dimanfaatin lagi, bangkrut sudah. Itu. Maka kita diberikan umur, diberikan sehat, diberikan iman Islam. Oh, itu modal. Modal kita, Pak. Modal kita umur itu enggak ada yang tahu tuh. Berapa lama kita bertahan. Apalagi musim corona begini. Enggak tahu besok atau lusa. Itu jantung sudah spor-spor begitu. Itu. Tiap waktu juga sudah ada gejala, datang corona. Makin parah nanti. Itu. Jadi untuk meraih kebahagiaan yang ada di sisi Allah itu sebetulnya modal itu umur dengan iman Islam itu. Lalu umurnya pendek misalkan. Sudah pendek nggak dipakai modal, bangkrut nanti. Mending kalau nyampe 60, 70, alhamdulillah. Ini baru 40 atau baru 30, mati. Sholat belum. Itu puasa nanti-nanti. Apalagi kawin belum lagi. Lagi sudah. Itu modal Pak diberikan oleh Allah tuh, jangan disia-siakan. Kalau seandainya kita sudah diberikan modal lalu ditukar dengan kesesatan, nanti ujung-ujungnya wa makanu muhtadin. Jadi artinya tidak bisa dapat hidayah. Kalau tidak dapat hidayah artinya nanti belusukan aja nanti kemana-mana nanti. Hidupnya itu semau gue. Bisa belum? Oh, 4 menit lagi ya. 4 menit lagi. Teruskan. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Kata Allah, mathaluhum. Perumpamaan itu sebetulnya masalu itu kalau ditinjau dari segi tafsir bukan perumpamaan tapi sifat. Nanti kita ini kan. Perumpamaan mereka itu kamasalil ladzi istauqada naro. Seperti orang yang menyalakan api, falamma adaat, setelah api itu padang, menyinari ma haulahu ke sekitarannya, lalu dhahaballahu binurihim. Allah padamkan cahayanya. Setelah Allah padamkan cahayanya, wa tarakahum fi dzulumatin. Allah biarkan dia dalam kegelapan. Lalu timbul la yubsirun, tidak bisa melihat lagi. Ini perumpamaan munafik itu begitu. Ini tentang sifat ya. Karena kata ulama, bahwa misal itu di dalam Al-Quran, kalau diharokati, itu berarti yang dimaksudkan adalah sifat. Bukan misal seperti yang biasanya gitu. Misal itu kalau bahasa Indonesia apa sih? Contoh ya. Contoh. Misalnya begini. Jadi ibaratnya contohnya begini. Nggak sadar bahwa kita ini ngomong bahasa Arab itu. Misal itu bahasa Arab.
Sudah jadi bahasa kita. Misalnya beginilah. Gitu. Itu bahasa misalnya, itu contoh. Tapi yang dimaksudkan adalah sifat kemunafikan mereka. Jadi sifat kemunafikan mereka itu seperti mereka menyalakan api. Nih, dalam kegelapan nih. Kalau kita gelap, kalau sekarang kan ada listrik lah. Kalau sekarang. Kita ini dalam kegelapan, yang dibutuhkan dalam kegelapan itu kan cahaya. Butuh cahaya kita nih. Nah, dalam cahaya itu kan sumbernya itu adalah dari matahari kalau cahaya itu sumbernya. Berarti taruhlah dari api gitu. Karena di matahari kan sifat api panas. Dengan api. Kalau sekarang kita butuh dengan begini. Lalu adalah senter, lalu disenterin oleh kita. HP dibuka. Lalu itunya dinyalakan. Padam nih, ada senter. Wow. Ketika kita ini padam, sama sekali kita tidak melihat apa-apa. Apa yang dilakukan oleh kita dan dirasakan oleh kita? Pasti sudah jelas ketakutan. Ketakutan sudah ada pasti. Apalagi di hutan sana, lu sendirian, gelap gulita. Ketakutan itu ada. Ketakutan dari sesuatu yang datang. Bisa jadi ular, bisa jadi yang berbisa, atau yang menyengat ke kita. Atau barangkali yang berbahaya daripada itu. Ketika kita ada ketakutan seperti itu, perlu cahaya untuk membuat kita supaya jadi takut. Nyalakan tuh. Akhirnya, alhamdulillah. Jadi bisa kelihatan. Tenang tuh. Nah, itulah yang dimaksudkan kemunafikan itu begitu. Dia itu sudah ada cahaya, harusnya tenang timbulnya. Tapi cahaya itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memadamkan kembali, karena mereka memadamkan sendiri. Cahaya sudah ada, sudah menyinari di lingkungannya, tapi dia padamkan. Karena dia ini tidak mempergunakan keimanannya, Allah hilangkan cahayanya. Allah hilangkan tuh cahayanya semua. Bahkan watarokahum fi dzulumatihim. Allah biarkan mereka dalam sisi kegelapan itu. Akhirnya la yubsirun, tidak bisa melihat apa-apa. Nah, ini kan perumpamaan yang memang gharib ya. Gharib itu langka sebetulnya. Artinya kalau seandainya orang itu kalau sudah diberikan keterangan, lalu keterangan itu dipakai, alhamdulillah bisa nyinari kemana-mana. Tapi ketika diberikan keterangan, lalu tidak dipakai, nanti ujung-ujungnya hilang. Ketika sudah hilang, kan itu seperti tadi, cahaya sudah ada, lalu gelap. Sudah biasa sholat, gak mau lagi. Nah, ujung-ujungnya digelapin tuh oleh Allah. Dibiarin nanti, kebiasaan 1 kali, 2 kali meninggalkan, ujung-ujungnya dibiarin. Akhirnya bukan 1 kali, 2 kali lagi. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, gak mau lagi sholat. Itu cahaya dipadamin oleh Allah. Kalau sudah cahaya dipadamkan oleh Allah, watarokahum fi dzulmatin, Allah biarkan dia dalam kegelapan. Sehingga la yubsirun, tidak bisa lagi melihat apa-apa. Dia ini sudah beramal, sudah pernah sholat, puasa rajin, ibadah rajin, haji tiap tahun, tapi munafiknya gede betul. Nanti di akhirat itu hilang semua. Gitu. Cahayanya sudah ada, tapi dipadamkan oleh Allah. Akhirnya di akhirat gak dapat apa-apa. Itu la yubsirun. Gak bisa melihat apa-apa lagi gitu. Bisa aja sudah. Bisa. Itu. Nanti dah kita perpanjang lagi. Ini masih panjang sebenarnya. Perumpamaan masa lalu itu, kalimat masa lalu itu kita babarkan lagi nanti. Sudah karena waktu juga yang memisahkan kita. Insyaallah kita ketemu lagi di Selasa yang akan datang. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarribna fi dinina tawassalna bi ta'alim wa sallallahu alaihi wa sallam. Amana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka